Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita adalah maksiat di musim pandemi. La ilaha illallah. Ya, fi'lus sayyi'at fi zamanil bala. Melaksanakan dosa di musim bencana. Datang gempa masih berdosa. Datang corona masih berdosa, datang banjir masih berdosa. Bagaimana yang seperti ini? An Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir. Abu siapa? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa ardhahu. Apa kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu? Innal halakata kullal halakah. Puncak dari segala kebinasaan. An ta'mala sayyi'at fi zamanil bala. Engkau melakukan dosa di musim bencana. Ya, puncak dari segala apa? Kecelakaan. Puncak dari segala kebinasan, engkau berbuat dosa di zaman bala, di zaman bencana, di zaman musibah, di masa pandemi. Maka ini bencana yang lebih besar lagi ini para hadirin. Sebab pandemi, bencana itu bencana betul, tetapi bukan kebinasaan. Tapi berbuat dosa ini adalah binasa. Nah, sekarang sudah kita dapat bencana, ini nih kalau peribahasa kita apa? Sudah jatuh, tertimpa tanggal lagi. Maka beliau radhiyallahu anhu warḍahu mengatakan, innal halakata kullal halakah. Sesungguhnya kebinasaan dan segala kebinasaan, bencana dan puncak dari segala bencana, atau kecelakaan, puncak dari segala kecelakaan, an ta'mala sayyi'at fi zamanil bala, berbuat dosa di musim bencana, di musim pandemi dan yang lainnya. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Uqubat. Ya, main kolomci. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Sayyaf, puncak dari kebinasaan apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa di zaman bencana. Aywa. Tenggawi salah waktu temu musibah. Mengerjakan dosa di saat dapat musibah. Ini adalah al-halakah, kullal halakah. Ya, puncak dari segala kecelakaan. Ini celaka yang sesungguhnya. Bukanlah orang yang ketabrak kecelakaan, bukan. Ya. Tapi kecelakaan yang sesungguhnya apa? Berbuat dosa di musim bencana. Kenapa demikian para hadirin? Kenapa demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Anna fil bala'i tadhkiran lil 'abdi bi dhunubihi. Ketika mendapat musibah, ketika mendapat bencana, itu hakikatnya mengingatkan kita akan dosa kita. Engkau sudah banyak dosa nih, aku kasih pembersih ya. Itulah dia. Ingat-ingat ya, engkau sudah banyak berbuat dosa ini. Maka sebabnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab yang sangat bagus yang berjudul Badlul Ma'un fi fadli ta'un. Ya, apa keutamaan bala? Apa keutamaan ta'un? Apa keutamaan pandemi? Ada ingat Om keutamaan pandemi Om? Mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum. Ingat khutbah dasar ban. Mas Dwi.
Mas Santo. Baik, yang pertama taksirul amal, supaya memendekkan angan-angan kita, supaya jangan angan-angannya jauh nggak ada ujungnya. Nah, kita sadar kita akan mati. Yang kedua tahsinul amal, memperbagus ibadah kita, amalan kita. Yang ketiga al-yaqadhatu minal ghaflah, bangkit dari kelalaian. Yang keempat at-tazawwudu lirrihlah, berbekal untuk perjalanan akhirat. Nah, ini dia keutamaan ta'un. Ya, keutamaan apa? Ta'un. Jadi ingat, Allah Azza wa Jalla memberikan kita bala, bencana, tadhkiran lil 'abdi bidzunubihi, untuk mengingatkan kita dosa kita. Farubbama taba wa raja'a minha ila Allah Azza wa Jalla, karena bisa saja dengan adanya bencana itu kita taubat. Kan banyak itu. Setelah mendapat musibah baru sadar. Itu yang pertama. Jadi supaya kita sadar, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya jangan kita ini, kalau bahasa berleha-leha lah. Slow, ya, hidup slow mati syahid katanya. Ya. Yang kedua, apa fungsinya bala itu? Wa fihi zawalu qaswatil qulub wa huduthi riqqatiha, menghilangkan kerasnya hati. Dan supaya hati kita ini bisa lembut, jangan keras. Nah, adanya bala. Kenapa? Kalau sehat terus, mendapat kenikmatan terus, nanti hati ini apa? Keras. Kenapa? Nih lihat ini aku banyak dosa tapi tetap ini saya nih tidak pernah sholat tapi rezeki ngalir terus katanya. Pinggang terus tegak. Pinggang terus tegak katanya. La ilaha illallah. Ternyata dia sengker. Subhanallah. Wa yujibu lil 'abdi ar-ruju'i biqalbihi ila Allah Azza wa Jalla, dan mewajibkan seorang hamba hatinya kembali kepada Allah, bukan luar saja, hatinya kembali. Karena itu lebih penting lagi. Karena jangan sampai luar kembali tapi hati tidak kembali kepada Allah Azza. Ini fungsi yang namanya apa? Bala itu, ujian itu. Waalaikumsalam. Wat tadarru'u lahu wal istikanah, merendah, tunduk kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun kita, ternyata nggak ada apa-apanya kita. Coba bayangkan, hanya virus yang tidak dilihat oleh mata bisa melumpuhkan dunia. Dunia dilumpuhkan, apalagi kita. Ya. Akhirnya kita takut, salaman apa? Takut. Ya. Ketemu manusia juga takut. Jauh katanya. Ya. Bukan lagi assalamualaikum tapi apa? La ilaha illallah. Ini dia para hadirin. Ayo, apa yang mau disombongkan manusia ini? Apa yang mau dibanggakan? Makhluk Allah yang sangat kecil, yang tidak kelihatan oleh kasat mata, bisa membuat dunia apa? Lumpuh. Apalagi kita. Wa yujibu lahul iqbal 'alal khaliqihi wahdahu. Dan ini harusnya bencana-bencana ini mewajibkan hati kita ini ya hanya kembali kepada Allah saja. Jangan kembali kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebab lihat kenyataannya, hanya makhluk yang kecil semua pada tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa menundukkan? Hanya Rabbul Alamin. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia ini nggak sadar-sadar juga. Masih aja pakai otaknya. Oh, kenapa begini? Ini kurang ini kurang ini. Kembali kepada Allah. Ini ya masalahnya jarang sekarang ini. Ya,
Bagaimana mau kembali kepada Allah? Ditakut-takuti kepada Allah. La ilaha illallah. Tauhid. Ini kuncinya. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan ini. Ini enggak, bencana semakin merajalela, syirik juga semakin merajalela. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fala yahrumu min hadza indal bala illa man istahkamat ghaflatuhu. Maka tidak ada orang yang tidak melakukan hal yang tadi, kembali kepada Allah, hilang keras hatinya, hatinya kembali kepada Allah, tunduk, patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, apabila tidak semuanya itu, berarti benar-benar orang-orang itu lalai sekali sudah. Sangat lalai. Maka pantas dikasih bencana oleh Allah Azza wa Jalla, al-yaqadhatu minal ghaflah, supaya bangkit dari kelalaian. Supaya bangkit kita dari kelalaian ini. Tapi masalahnya apa? Fahal mim muddakir, adakah yang mau sadar? Adakah yang mau mengambil peringatan? Jadi para pemirsa, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ya, fi'lus sayyi'at fi zamanil bala, bermaksiat di musim pandemi, di musim bencana, ini adalah kullul halakah, sumber dan puncak dari segala kecelakaan. Kalau orang tertabrak, kecelakaan betul. Tapi lebih celaka lagi, sudah dikasih tabrakan oleh Allah Azza wa Jalla, nabrak lagi. Nabrak apa? Nabrak hukum Allah. Nabrak agama Allah Subhanahu wa taala. Dia ketabrak. Oh, jangan-jangan ada isinya nih jalan ini katanya. Cari dukun terus. Nah, ilah. Oh, saya ini salah harinya keluar ini katanya. Ya, salah hari katanya. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan kita pelajaran. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dan mengembalikan kita kepadanya, sehingga kita bisa sadar. Kita harus kembali hati kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah panjangkan umur kita dan amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan buka tanya jawab sekarang. Silahkan Abu Sayyab. Saya dulu. Dua masalahna dengan sehat niki. Kita sehat niki, kita vaksin. La ilaha illallah. Nyuntik. Ya. Abu Sayyab nih tanya, pegang Abu. Ulang. Kalau kita niki dari anak Adam niki sehat. Kalau kita jadi anak Adam sehat, untung bukan jadi anak jin. Iya. Kalau dia pakai vaksin. Kalau dia pakai vaksin, Tahu-tahu pakai vaksin niki mati dia. Dia mati. Tahu-tahu pakai vaksin mati kan? Mati. Kalau dia lalu dia timpa rumah sakit umum dan mulai yang corona. La ilaha illallah. Pakai corona. La ilaha illallah. Yang pakai yang dipulang yang sudah mati pakai tabla. La ilaha illallah. Ya dikuburkanlah pakai tabla, diulurkan La dari ilaha tali ini. illallah. Ya, Mati bangkang atau mati syahid? atau mati sangsara kian ikus. La ilaha illallah. Kepeper. Mohon penjelasan. Luar biasa nih. Kefer-fer nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan di dalam hadisnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma min 'abdin yakunu fi baladin
tidaklah seorang hamba berada di satu negeri. Wa yamkuthu fihi fi balad yakunu fihi, di negeri itu ada taun, ada wabah. Wa yamkuthu fihi, dia diam di sana. La yakhruju minal balad, dia tidak keluar. Sabiran muhtasiban, dia sabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia yakin dia tidak mungkin mendapatkan bencana kalau memang tidak ada catatan dalam takdirnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Jelas Abu? Jelas. Jadi bukan mati bangkang, Mati sengsara. bukan mati sengsara juga. Tapi syaratnya sabiran muhtasiban, dia sabar. Kemudian dia apa? Mengharapkan pahala. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Nah, masalah takdir kita puasa Muharram niki hari Rebo, kalau hari Rebo, hari Kamis. Apakah dia apa kandungannya 1 tahun niki atau tahun sekarang ini ke tahun mudi? Baik. Mohon penjelasan. Barakallah. Puasa Muharram katanya, apa kandungannya katanya? Bagaimana ini dalil nih? Mohon penjelasan. Abu Sayyab, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha." Puasa Asyura aku berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Jadi itu kandungannya Abu Sayyab. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Angkat mic-nya. Nah, masalah orang musafir niki. Oh, masalah orang musafir. Musafir kalau dia puasa Muharram niki tanggal 10. Iya. Dia milih puasa di tanggal 10 ini. Kenapa? Dia musafir ini. Oh, dia musafir. Di dalam musafirnya ya mau kulat, mau apa. Dikelak musafir dia bukulat katanya. Ya, dikelak dia. Dikelak dia. Dia bukan dia puasa Muharram tanggal 10 niki. Bukan dia puasa Muharram tanggal 10. Iya, iya jama-jama aja. Dia jama-jama aja makan. Iya, di gawar itu. Di gawar itu. Mohon penjelasan. Mohon penjelasan. Nah, justru sebaliknya Abu Sayyab yang datang dari para ulama salaf, ketika dia puasa Asyura atau ketika Asyura waktu musafir dia puasa. Akhirnya ditanya dia, "Loh, kenapa Ramadan engkau waktu musafir enggak puasa? Kok Asyura puasa sunnah engkau puasa waktu musafir?" Apa jawabannya? Kalau Ramadan faiddatun min ayyamin ukhar. Masih panjang waktu mengqadha. Tapi kalau Asyura enggak ada qadhanya katanya. Jelas Abu? Jelas. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Kasih ampol yang. Iya. Luar biasa nih, Masya Allah. Ya, Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata, barang siapa yang mau atau suka rezekinya dilancarkan atau dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahmi katanya. Nah, selain itu ada juga yang mengatakan ciumlah istrimu setiap hari katanya. Maka usiamu maka anumu akan panjang katanya. Panjang pak usahamu akan panjang gitu ya. Oh ya. Karena anumu kan panjang. Dibandingkan dengan mencium istri tetangga katanya Ustaz. Nah, berarti kan usia kita akan pendek kalau kita. Iya, digebukin sama sekampung nanti. Nah ini termasukkah ini di dalam pandemi ini Ustaz? La ilaha illallah. Masih di pandemi gitu.
bermaksiat. Baik. Pertama Pepolengan, tidak ada dalil jumlah istrimu maka panjang umurmu itu. Tidak ada. Yang ada itu ya silatul arham wa husnul khuluq ya'muranid diyar ya wa yazidani fil a'mar. Menyambung rahim, berakhlak yang mulia, memakmurkan negeri dan menambah umur. Memakmurkan negeri dan menambah umur. Nah, sekarang katanya bagaimana? Ya, dibandingkan mencium istri tetangga katanya, maka ini memperpendek umur katanya. Ya jelas maksiat lah. Bukan sekedar memperpendek umur. Tapi apa? Ini adalah sumber dari celaka. Kenapa? Maksiat di musim pandemi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi yang memanjangkan umur akhlak yang mulia, yang memanjangkan umur menyambung rahim. Berarti tidak ada yang mencium istri itu, tidak ada? Tidak ada itu, wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut, Om. Baik, ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amalan apa saja di bulan Muharram? Puasa yang paling utama. Karena Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Al-Bukhari, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung Al-Ghuraba, Abu Risa. Baik, Aidilia Haq. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa ketika zina dan riba telah menjabar satu kaum maka itulah mengundang azab Allah? Yang ada itu apabila penyakit ya, atau ta'un telah merebak, maka ketahuilah zina telah tersebar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Oh, lanjut nih. Media memberitakan corona itu, Ustaz. Manusia ini takut, paniknya luar biasa. La ilaha illallah. Dan Quran memberitakan tentang neraka, Ustaz. Tidak ada yang panik. Tidak ada yang panik, cueknya luar biasa. Nah, ini bagaimana dengan judul tema yang tadi bertentangan, Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang pandemi ini membuat kita akan bangkit kan? Iya. Terus ini sedangkan ini cuek dia ini, Ustaz. Nah, ini bagaimana? Makanya itu hakikatnya hikmah pandemi, seharusnya membuat orang takut. Maka tadi dikatakan ya, kalau sampai hatinya tidak kembali kepada Allah, tidak tunduk, tidak bangkit, maka berarti apa? Orang ini benar-benar lalai. Manusianya benar-benar lalai sudah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita hormat bendera? Enggak ada apa-apa hormat bendera, boleh. Ya, karena itu hanya sekedar lambang apa negara. Enggak ada masalah. Ya. Kalau dulu syirik gitu saat dulu. Sekarang berubah ya. Bukan. Ya. Pertama ada dua pendapat para ulama memang. Satu mengatakan bahwasanya ya, menghormati bendera adalah perkara bid'ah. Nah, yang kedua mengatakan ya, bahwasanya ini sekedar lambang negara dan tidak diagungkan. Ya, sekedar apa lambang, maka hukumnya mubah. Nah, adapun kalau sampai ya mengagungkan sekali, ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Ya, tapi insya Allah tidak ada yang akan apa? Mengkeramatkan apa? Bendera tersebut, mengagungkannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, seperti apa kata Ustadz, di suatu negeri ada wabah. Apakah kita tidak menghindar, apa kita diam di tempat negeri itu sendiri? Rasulullah SAW telah bersabda, apa kata Nabi SAW? Idza waqa'a at-ta'unu bi ardin fala tadkhuluha atau fala tadkhulu ilaiha. Apabila ada wabah di satu negeri atau ta'un, jangan masuk.
Wa idza antum fiha fala takhruju minha firaran minha. Dan apabila kalian berada di dalamnya, jangan kalian lari. Tapi keluar berniaga nggak ada masalah. Lari takut itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau kita di luar jangan masuk, kalau kita di dalam jangan lari. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Halo, Ya, silakan. apa ada masa iddah bagi orang yang cerai? Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jelas ada lah. Setiap orang yang cerai ada masa iddahnya. Ya, setiap ada yang cerai ada masa iddahnya. Nah, yang tidak punya masa iddah, kawin baru nikah langsung diceraikan. Beda kalau dia kawin langsung mati, ya ada iddahnya. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Gini Pak Ustaz, besok kan puasa hari Tasu'a Pak Ustaz. Iya. Besok rencana mau swab PCR. Kemudian kerongkongan kita kan politik mendung kita itu. Baik. Apakah membatalkan puasa Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Maksud anak itu orang yang cerai dari Malaysia itu apakah ada masa iddah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik. Pertama, kita kan besok puasa Tasu'a, lalu kita tes swab PCR, tenggorokannya digosok. Apakah itu tidak membatalkan puasa? Tidak. Ya, tidak membatalkan puasa. Apakah orang yang cerai dari Malaysia ada iddahnya? Mau dari Belanda, mau dari Malaysia tetap punya iddah. Mau dari dalam tanah juga tetap ada. Wallahu taala ala wa alam. Sebentar Dahlin, ada penelpon di sini. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Jadi gini Ustaz, kondisi sekarang kan yang ada wabah itu katanya nggak boleh lari keluar daerah yang nggak ada wabahnya. Nah, gimana kalau kita mau bersilaturahmi sama keluarga Ustaz, sedangkan keluarga kita itu ada di luar gitu. Kita Baik. lama gitu nggak silaturahmi Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah kita jelaskan tadi ya, bahwasanya yang dimaksud dengan lari itu lari dari wabahnya. Sudah kita jelaskan, kalau orang keluar dari negeri itu karena berniaga atau yang lainnya, mau balik lagi tidak ada masalah, boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Lanjut Dahlin. Ini masalah perkawinan Ustaz. La ilaha illallah. Mau kawin lagi? Menurut pengalaman saya yang sudah liwat, Menurut Saya pengalaman kawin. saya yang sudah liwat, saya kawin ini Ustaz. Begitu saya nikah, bawa perempuan ini saya bawa pulang. Nah, setelah itu saya ngomong sama ibu saya, Ibu, bagaimana ini? Lebih baik saya ceraikan dia ya. Loh, kenapa? Beli anangan, ku sini nak ku si julu nong ku ngono. Mek ku ngatong apa ku kita. Nah, banta beka menantang ano. Lalu aku ngatong Ustaz terus tiba balina ke ina aku ngene. Ih kemanteno nang kita datang no. Kaino kangen ku ina ba aku basiang bareng anak dang kung kita na. Kenapa lang ina ama ano? Di kita merdosa no. Merdosa ida. Kenapa? Karena nggak ada sebabnya kok diceraikan orang. Aku mau kita ngawilin Ustaz. Astagfirullah. Waktu ini nikah apa ke tatong? Oh iya, berarti harus punya iddah itu. Tetap iddahnya salah satu quru 3 kali haid. Merdosa itu Ustaz. Merdosa. Astagfirullah. Ya. Bagaimana orang berutang kepada kita, kita juga berutang sama dia. Ya.
ini namanya bau asap bau batik kah? Dia berutang, kita juga berutang sama dia. Tapi kita lupa katanya apa bisa dibayar itu katanya. Ya harus disaling mengingatkan. Karena ini masalah hutang masalah paling berat. Masalah apa paling berat. Bayangkan Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang apa? Ada hutang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua berwasiat harta bagi rata laki perempuan, wasiat tidak benar. Kenapa? Karena Allah yang bagi harta itu, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lantas anak angkat dikasih 10% katanya. Ya, selama itu tidak lebih dari sepertiga sah wasiat tersebut untuk orang lain tentunya. Tapi kalau untuk anak istri, Allah yang bagi, orang tua tidak bisa bagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Ustaz. Sebentar Om, ada pertanyaan di sini. Orang punya hutang kepada kita, terus kita punya hutang sama orang. Apa bisa dibayar dengan hutang orang kepada kita? Bisa, tapi dengan syarat tadi ya harus saling mengingatkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, lanjut Om. Ini Mahayas Putra nggak datang nih, cepat Pak Mahayas. Doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Ustaz. Masya Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Naam. Nah, ini apabila kita baca setiap selesai sholat dan kita niatkan saatnya sebagai senggeyer kita saat kan orang-orang yang membenci kita agar dibolak-balikkan hatinya untuk biar dia baik sama kita gitu. Apakah ini bisa Nggak bisa. Senggeyer, Ustaz? Ya, nggak bisa. Tidak bisa. Tapi kan artinya membolak-balikkan hati kan. Betul, tetapi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tetapkan hatiku di atas agamamu, bukan ya Allah bolak-balik hatinya supaya dia lupa utangnya. Jelas Om? Nah, jelas. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apa hubungannya agamaku dengan utang kita supaya dilunasin sama orang? Nggak ada hubungannya Om. Ya, kita yang berdoa masa orang yang kena gitu loh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Udin. Ayo Allah, nih masalah ini pecudin, nih masalah menuntut ilmu. Jadi kita termasuk terlalu dulu kita kalau bukan kita utang itu malas kita kalau kita bulan yang kalau bukan kita utang itu malas kita tapi kalau kita semangat. Baik, pertama. Dengan alasan kita paham. Nah, kalau becat paham lain babnya. Itu namanya kembali kepada hati kalau itu. Ya. Kembali kepada apa? Hati. Sama sekarang misal kali ya di Masjid Nabawi. Ada syekh rame. Ada yang syekh apa sepi, nggak bisa kan mengatakan, "Woi, jangan duduk di syekh itu saja." Ya nggak bisa, ini masalah apa? Masalah hati. Yang tidak boleh itu apa? Ustadz yang satu di atas sunnah, ini yang kita jelekkan, ini yang kita bela, ini nggak boleh. Ya, tapi kalau masalah orang di sini dia lebih senang, nggak bisa kita paksakan. Nah, beda kalau di sekolah kan, sekolah ya kalau kelas 1 ya nggak bisa pindah kelas 2. Jelas Den? Oh, insya Allah apa jelas. Lanjut Abu. Lanjut. Kasih mati bangkang aja lu, ada aja lu. Peper. Masalah orang wanita niki. Buka aja nah masalah orang wanita. Tapi yang termasuk dia tawaf dia. Di mana dia tawaf? Di Mekah niki. Oh, saya kira di rumah dia tawaf. Di Mekah. Dia orang laki dia tawaf. Orang laki-laki yang tawaf, orang wanita yang tawaf. Oh ya. Yang dua-duanya itu. La ilaha illallah. Bagaimana itu ganjaran pahalanya Ustaz? Oh ya. Tawaf laki perempuan nih. Ya pahalanya kalau diikhlas tidak berbuat dosa. Kalau tawaf 1 pekan saja, maka Allah Azza wa Jalla akan gugurkan dosanya. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Oh lanjut ya. Nah masalah mati bangkang menggauli istrinya nih Ustaz. Kalau tidak ada baca bismillah kesasar kian nih Ustaz.
Mohon penjelasan. Abu Sayyaf, masalah menggauli istri katanya kalau tidak baca bismillah apakah kesasar ke dia katanya? Kalau tidak baca zikir maka setan bisa memudaratkan dia. Apa kata para ulama? Ya bisa memudaratkannya, dia bisa mengarahkan kepada kekafiran, bisa mengarahkan dia kepada apa? Kesyirikan waliyadzubillah. Setan juga ikut Ustaz. Ikut. Ikut Om. Ikut. Bertambah nikmatnya Ustaz. Nah begitu tuh. Bagaimana mau bertambah nikmatnya? Bukan, dia ikut menggauli istri. Mau istrinya. Enggak. Bagi ya. Makanya kan berarti bertambah ya nikmatnya untuk Bagaimana mau bertambah? Ya. Itu kesasar dia. Itu kesasar. Kesasar dia katanya. Bagaimana mau bertambah nikmat itu apabila kita taat, Om? Ya, saya taat ikut berarti apa? Ya, seperti satu perempuan digauli oleh dua orang. Enggak. Orang sehat bagaimana? Masa iya istrinya mau digauli sama orang? kalau bahasa Inggrisnya trisam. Enggak. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik Om Poleng katanya ini. La ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan satu keluarga sepakat ikhlas untuk membagi tanah warisan sama laki perempuan dan wasiat dari orang tua mereka? Apakah ini diperbolehkan? Kesepakatan kita tidak bisa merubah hukum Allah. Silahkan dibagi sesuai dengan syariat. Setelah itu nanti mau saling kasih, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya olahraga MMA? Apa MMA nih? Yang banting, tinggi bebas. Yang penting tidak muka untuk latihan persiapan jihad, tidak ada masalah. Tinju bebas semuanya. Ini syaratnya nggak boleh muka. Ya nggak boleh kalau muka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.